Kali ini saya ingin mengajarkan membuat pasta atau mie yang keto. Artinya keto tuh ya bukan sama sekali gak ada carbnya, ada, tapi carbnya tuh dikit sekali. Jadi keseluruhan ini banyak sekali loh. Ini keseluruhan ini nanti carbnya saya taruh di bawah ya, di deskripsi. Itu sedikit sekali. Kalau ini kalian bagi 4, itu jadi sekitarnya paling cuman carbnya 1,5 gram kayaknya. Nah, ini bukan resep saya, terus terang saya lihat di Facebook, cuman saya lupa siapa yang nge-share. Waktu lihat ini langsung saya catat, waktu dicari lagi tahu sendiri kan Facebook gimana, ya udah hilang gitu aja. Nah terus tapi udah sempet saya catat, jadi saya berbagi ini bukan resep saya cuman bilang ini bukan resep saya, tapi saya udah coba, ini lumayan enak lah. Maksudnya ya nggak seenak mie biasa, tapi lumayan jauh buat kita yang craving carbs. Jadi kalau kalian kepingin tahu caranya bikin, ikutin ya, kita ke dapur sekarang. Untuk membuat keto, bakmi keto ya, atau bakmi dengan low carb, itu bahannya sedikit banget, gampang. Tapi juga nggak tahu ya itu ada enggak di tempat kalian. Itu cuman, ini adalah setengah cup vital wheat gluten, kemudian setengah cup oat fiber. Oat fiber ya, itu bukan oat flour. Kalau oat fiber ini 0 dia punya carbs ya. Jadi oat fiber. Nah, kemudian sedikit garam sedikit, telur 2. Ini adalah santan gum. Santan gumnya ini pakainya dikit kok, paling 1/4, mungkin 1/4 sendok teh. Kemudian minyaknya apa aja boleh, minyaknya 1 sendok makan. Soalnya nggak banyak kok, makanya ini nggak banyak. Dan sediakan air kalau misalnya adonan terlalu kering. Untuk bakmi yang low carb ini, mau nggak mau kita harus pakai mixer karena berat sekali. Ya, sekarang kita masukkan ini ke dalam mangkuk untuk dikocok dengan mixer. Kita masukkan, ini oat fiber, dia halus sekali ya. Kemudian vital wheat gluten, garam, santan gum ya. Jadi basically ini bahan yang kering dulu, dikit aja, dikit. Nah, kira-kira 1/4 sendok teh atau setengah juga nggak apa-apa kali ya. Nah, kemudian kita aduk dulu ini, campur rata. Telur, dua ya. Minyaknya sedikit, saya kira cuma sekitar 1 sendok makan lah. Nah, ini kita uleni menggunakan paddle attachment.
Tapi kalau bisa yang tanpa scrape sininya ya, supaya ini adonannya berat, jadi jangan sampai patah nantinya. Nah, akan kering sekali seperti ini. Tambahkan air 1 sendok makan sampai dia bisa bergumpal. Kalau masih sangat kering, terus tambahkan sampai kira-kira adonan bisa berbentuk dough gitu. Jangan sekaligus menambahkan airnya. Ini tadi berapa? 3 atau 4 ya. Setiap tempat beda. Soalnya ada kering. Kalau kita sekarang ini lagi kering banget. Nah, ini kelihatannya sudah mulai bisa membentuk. Kita lanjutkan terus kneadingnya. Sekitar 5 sampai 10 menit. It's okay. Nah, kita lihat lagi. Ya, sepertinya ini udah bagus. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kita bulatkan seperti ini. Letakkan di mangkok, kita biarkan selama 1 jam. Mangkoknya ditutup ya. Ini sudah 1 jam. Sekarang kita akan roll ya. Tapi sebelumnya talonannya ini saya akan kasih oat fiber sedikit dulu supaya kemungkinan lengket diperkecil. Jadi ini oat fiber ya. Ya. Ini nanti akan digiling dengan pasta roller seperti biasa, seperti kita bikin pasta. Tapi sebelumnya akan lebih mudah kalau kita tipiskan dulu, kemudian dipotong. Ya, sepertinya cukup tipis untuk kita gunakan dengan pasta roller. Sekarang kita siapkan pasta rollernya. Adonan tadi kita potong kecil ya. Jadi saya potong 6 bagian tadi supaya gampang untuk dilewatkan. Kita mulai menggiling dari yang paling lebar terus sampai ke ketebalan yang kalian inginkan. Kita nyalakan. Oh ya, ini bisa juga yang pakai crank, pakai tangan ya.
Nah, ini dilakukan, ini akan makin lama makin panjang kalau kita tipiskan. Kita lakukan sampai ketebalan yang kita inginkan. Kalau terlalu panjang, dipotong, dipendekin, digiling lagi. Begitu seterusnya, nanti akan saya perlihatkan setelah sampai gilingan yang paling saya inginkan. Ini adalah potongan terakhir. Sengaja saya buat kecil karena saya ingin perlihatkan prosesnya dari awal sampai menjadi tipis itu seluruhnya. Sengaja saya bikin kecil supaya tidak terlalu panjang prosesnya, dan juga akan saya cepatkan ya videonya ya. Hanya saya perlihatkan gerakan saya. Jadi pertama, kita taruh di tempat yang paling lebar dulu. Untuk KitchenAid ini kita gunakan nomor 1. Kalau tidak salah, kalau yang di crank pakai tangan itu nomor 7. Nah, ini nomor 1 ini udah paling lebar. Sekarang kita mulai ya. Setiap nomor kita giling 2 atau 3 kali supaya halus. Nah, ini ya, saya berhenti di nomor 6. Kalian bisa lihat kan bayangan jari-jari saya setipis ini ya. Bisa lebih tipis kalau kalian ingin lebih tipis, karena ini saya berhenti di nomor 6. Di sini ada 8 nomor. Nah, sekarang kita akan potong. Saya akan potong dengan potongan yang lebar, yang di sini disebut fettuccine. Ini adalah fettuccine atau yang lebar. Bisa yang kecil disebutnya spaghetti. Terus saya akan gunakan ini. Saya akan perlihatkan 1-2 kali. Setelah itu lanjut sendiri ya sampai adonannya habis. Nah, ini adonannya alot. Ini sudah ada tandanya, tapi dia belum putus. Harus diputus dengan tangan. Berbeda dengan bakmi biasa, adonan biasa itu kalau kita lewatkan kan langsung putus ya. Tapi karena ini lebih kenyal, lebih sulit untuk dipotong, itu dia akan ada tandanya seperti ini. Tinggal di, nah, ada garis-garis kelihatan nggak ya? Nah. Seperti ini. Kita harus manually lakukan satu persatu. Itu sebabnya saya pakai mie yang lebar. Mudah sekali. Kita lanjut sampai adonan habis ya. Bakminya atau mie keto atau low carb noodle ini udah jadi. Ini seperti biasa. Untuk memasaknya dimasukkan air panas, masak dengan air mendidih sambil digodok, tidak lebih seperti mie seger biasa, tidak lebih dari 2 menit ya, tidak lebih dari 2 menit. Nah, ini saya mau masak mie goreng. Udah lama pengen mie, nggak berani makan. Nah, sekarang saya akan makan. Untuk makronya itu akan saya letakkan di description box ya, di bawah. Jadi ini tadi cara bikin mie keto. Gimana caranya? Gampang sekali.
hanya butuh sedikit kesabaran, tapi mungkin rasanya tidak akan persis sama seperti mie, tapi paling tidak namanya lagi diet itu kan ada sedikit perbedaan dong ya, nggak seenak yang biasanya, tapi lumayan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Give me thumbs up ya, juga subscribe, kemudian ditekan tombol notifikasinya, share juga video ini karena siapa tahu bisa berguna buat orang lain. Nah, terima kasih juga teman-teman untuk semua yang sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi kita akan jumpa kembali pada video saya yang mendatang di resep yang lain. So bye, see you in the next recipe.